timnas Indonesia masih bisa berkesempatan untuk menambah daftar pemain keturunan untuk diboyong ke Indonesia. Setelah timnas Belanda merilis 30 daftar pemain untuk tampil di Euro 2024, terpantau beberapa pemain keturunan Indonesia dipanggil ke timnas Belanda, seperti gelandang keturunan Maluku yang bermain di AC Milan, Tijani Reijnders, dan bek sayap Dortmund Ian Maatsen. Beberapa pemain keturunan Grade A yang tampil di Eropa banyak yang belum dipanggil oleh Ronald Koeman. Kesempatan para pemain keturunan Indonesia yang tidak dipanggil timnas Belanda itu bisa bergabung dengan timnas Garuda untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026 mendatang. Melihat peluang emas itu masih ada, apalagi Asia akan mengiring 8 slot tim yang otomatis lolos Piala Dunia 2026. Lalu siapakah pemain-pemain keturunan Grade A yang masih berkesempatan membela timnas Indonesia untuk berjuang bersama di kualifikasi Piala Dunia 2026? Miss Hilges, pemain keturunan Manado dari sang ibu ini baru berusia 23 tahun. Merupakan salah satu bek kokoh yang ada di Liga Belanda dan menjadi andalan FC20. Sepanjang musim 2023-2024, Miss Hilges tampil sebanyak 32 pertandingan bersama FC20, termasuk juga tampil pada babak kualifikasi UEFA Conference League. Sementara itu, FC20 berhasil finish di urutan ketiga di Eredivisie, dan hasil tersebut membuat Miss Hilges dipastikan bakal tampil di kualifikasi Liga Champions musim depan. Berbekal usia yang sangat muda dan pengalaman di Eropa, mungkin saja Miss Hilges bakal menjadi proyek jangka panjang PSSI jika Miss Hilges bisa dinaturalisasi. Jika terjadi, kedalaman skuad timnas Indonesia bakal menjadi berkualitas, mengingat banyak pemain potensial yang berposisi bek di timnas Indonesia saat ini. Eliano Reijnders. Nama Reijnders sudah tidak asing lagi bagi kita. Eliano Reijnders adalah adik kandung dari gelandang AC Milan Tijani Reijnders. Meskipun Eliano tampil apik sepanjang musim bersama Pek Zwolle, Eliano Reijnders masih gagal mendapat kesempatan untuk membela timnas Belanda. Pemain yang bisa bermain di gelandang serang serta sayap tersebut masih berusia 23 tahun dan mampu catatkan 32 pertandingan serta torekan 3 gol 1 assist. Untuk proyek jangka panjang PSSI tidak perlu khawatir dengan adanya Eliano Reijnders ini. Eliano juga bisa membuat lini serang timnas Indonesia berbahaya, mengingat kali ini timnas Indonesia masih kesulitan untuk mencari pemain depan di timnas Indonesia. Eliano Reijnders juga bisa untuk membackup Marcelino Ferdinand sehingga kedalaman skuad timnas di lini serang pun tidak khawatir jika Marcelino berhalangan untuk membela timnas Indonesia. Yang terakhir ada bek tangguh Eropa, tampil memperkuat FC Copenhagen di kasta tertinggi Liga Denmark. Sempat menolak untuk dinaturalisasi timnas Indonesia, Kevin Dix masih menantikan panggilan untuk timnas Belanda dan tidak terburu-buru untuk memilih dinaturalisasi timnas Garuda. Kualitas bek serba bisa berusia 27 tahun tersebut sebenarnya sangat layak untuk bisa tampil bersama skuad The Oranye. Pemain yang sempat mengalahkan Manchester United bersama FC Copenhagen ini telah mengoleksi 48 pertandingan dan mencetak 4 gol 2 assist di musim ini, mengingat dia berposisi sebagai pemain belakang cukup baik dengan bisa menampilkan statistik tersebut. Kevin Dix juga dibilang pemain serba bisa mengingat dia bisa tampil sebagai bek sayap, gelandang bertahan, gelandang sayap, serta sayap. Setelah timnas Belanda resmi memanggil 30 pemainnya, tidak ada nama Kevin Dix di sana sehingga pemain keturunan Maluku dari sang ibu ini sangat bisa untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Kevin Dix juga sempat membela FC Copenhagen di Liga Champions Eropa. Jika proyek naturalisasi itu terjadi, dengan pengalaman inilah Kevin Dix bisa menyalurkan ilmunya kepada para pemain muda di timnas Indonesia. Diketahui karena alasan orang tua lah, Kevin Dix sampai hari ini belum bisa dinaturalisasi oleh PSSI. PSSI tidak melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan atas nama Kevin Dix. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi ia sangat ingin bermain di timnas. Namun, orang tuanya belum memberi izin, ungkap Exco PSSI Hassani. Jika kita berbicara tentang naturalisasi, timnas Indonesia masih belum berhenti untuk memanggil pemain keturunan yang mau membela timnas Garuda. Mengingat terakhir pemain kelas Eropa yang dinaturalisasi dan pindah negara adalah Martin Paes, meskipun Martin Paes tidak ada dalam skuad yang dipanggil Sintayong pada lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya Juni mungkin datang terlalu cepat, saya telah melakukan segala daya untuk bermain bersama Garuda secepatnya, ucap Martin Paes. Martin Paes juga masih bisa berpotensi memperkuat timnas Indonesia Juni nanti. Ya, untuk nama-nama sudah ada, kalau 23 berarti akan ada 3 kiper. Kemungkinan Martin Paes akan ada, ujar manajer timnas, Sumarji. Selain Martin Paes, ada juga Kelvin Verdong yang juga akan dinaturalisasi. Kabarnya Kelvin Verdong akan sumpah WNI sebelum pertandingan melawan Irak di Jakarta nanti. Pak Erick Thohir pun juga angkat bicara soal akan bergabungnya dua pemain ini. Kami akan usahakan tampil, mereka harus angkat sumpah dulu. Mudah-mudahan minggu ketiga Mei. Kalau sudah angkat sumpah, nanti langsung bisa main, ucap Pak Erick Thohir. Kalau kita simpulkan, timnas Indonesia pada Juni nanti akan ada tambahan pemain untuk posisi kiper, dan naturalisasi dari Kelvin Verdong juga akan dilaksanakan sebelum pertandingan melawan Irak.